Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai trailer terbaru dari Guardians of the Galaxy Volume 3 yang sudah merilis new trailernya beberapa bulan yang lalu, yang menampilkan berbagai macam adegan terbarunya. Terutama ini banyak banget petunjuk yang memberikan sebuah tanda bahwa beberapa anggota tim Guardians ini akan mati di film ketiga ini. Apakah Rocket Raccoon, atau si Star-Lord, atau justru Drax akan mati di film ketiga ini? Well, karena memang sejak tulisan trailer kemarin, si James Gunn selaku sutradaranya sudah memberikan sebuah penjelasan bahwa ada beberapa tim anggota Guardians yang akan tewas di film ketiga ini. Karena memang film ketiga ini akan menjadi penutup bagi akhir perjalanan dari para tim Guardians of the Galaxy di MCU. Waduh, oke lah ya. Langsung aja kita bahas semuanya satu persatu. Dan di akhir-akhir video, gua akan memberikan sebuah informasi mengenai nobar untuk para kalian komunitas Marvel yang sangat ngebet ingin nobar bersama kita, oke? So, tonton video ini sampai habis, oke? Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, perlu diingat bahwa Guardians of the Galaxy Volume ketiga ini sepertinya si Peter Quill masih merasakan kehilangan Gamora. Karena di Avengers Endgame dia itu sempat ketemu dengan si Gamora dari timeline tahun 2014, yang dimana dia sampai sekarang ini masih merasakan kehilangan dan galau banget terhadap kematian Gamora yang sudah dia temui sebelumnya. Dan ada sebuah adegan di mana Peter Quill ketika dia membalikkan badannya, dia melihat ada Gamora tepat ada di belakangnya. Dan akhirnya Gamora ini menyerang si Peter Quill hingga sampai menghancurkan panel yang ada di belakangnya. Seperti yang di sini, si Gamora masih kesal terhadap si Peter Quill karena si Gamora ini selalu dianggap kekasih oleh Quill sendiri, padahal dia tuh merasakan dia tuh gak punya hubungan apa-apa dengan si Peter Quill yang satu ini. Loh, kok bisa? Nah, perlu diingat bahwa Gamora asli itu sudah tewas di Avengers Infinity War ketika Thanos mendorongnya ke dalam jurang Vormir untuk mengambil Soul Stone yang dijaga ketat oleh Red Skull. Sampai akhirnya Gamora dari tahun 2014 ini melakukan time travel bersama dengan ayahnya Thanos untuk membantai semua anggota Avengers yang bersatu untuk mengagalkan snap Thanos dari tahun 2014 ini. Sampai akhirnya Gamora memutuskan untuk pergi dari sana selama beberapa tahun belakangan ini. Karena dari Avengers Endgame hingga sampai sekarang ini pun Gamora masih belum terlihat sama sekali. Bahkan di Thor Love and Thunder aja Gamora itu masih belum muncul sama sekali, Pak. Dan sepertinya di film ketiga ini akan memberikan sebuah penjelasan asal kenapa Gamora ini menghilang selama itu, Pak, dari Endgame hingga ke sekarang, seperti itu ya. Next, ada adegan di mana itu memperlihatkan Peter Quill yang sedang meratapi kesedihannya karena merasa kehilangan Gamora, sambil dia memakai cair kulitnya dan meminum berbagai macam bir yang ada di mejanya. Nah, meskipun kita tahu bahwa Peter Quill ini sudah dihibur oleh para timnya ketika momen spesial holiday kemarin, di mana Peter Quill diberikan sebuah hadiah yang spesial dari teman-temannya agar si Peter Quill ini gak bersedih lagi karena kehilangan Gamora. Namun tampaknya di sini hal itu gak akan berlangsung lama, karena tidak di sini Peter Quill masih saja sedih dan galau atas Gamora. Bahkan di sini ada berbagai macam adegan flashback di mana dalam adegan ini terlihat bahwa ini adalah scene ketika Peter Quill dan Gamora pertama kali berkenalan, ketika mereka berdua sedang mendengarkan musik bersama di film pertamanya yang membuatnya makin sedih untuk memberikan Gamora ini. Kemudian tampak adegan di mana para tim Guardians ini memakai sebuah kostum yang sangat akurat komik banget. Nah, sebenarnya kostum ini adalah kostum tim Lord yang benar-benar plek banget yang ada dalam komik Guardians of the Galaxy Volume 2 Is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2008 yang pernah ditulis oleh Dan Abnett dan Andy Lanning. Nah, kostum ini merupakan kostum asli dari para tim Guardians of the Galaxy ketika dalam ceritanya menghadapi pasukan Ultron dan bangsa Skrull yang bekerja sama untuk menghancurkan kesatuan galaksi.
Lalu ada adegan di mana Peter Quill membawa kedua pistolnya dan sepertinya dia sedang berlatih dengan angle ke belakang dan ke samping. Nah, ini membawa kita callback dalam film pertamanya ketika Peter Quill berusaha kabur dari penjara saat dia bersama para timnya berusaha mencuri pesawat dari Nova Corps. Setelah itu ada adegan di mana Peter Quill mengejek Gamora dengan tatapan yang begitu jengkel karena dia sudah menanti kembalinya Gamora. Namun Gamora yang ada di hadapan ini kembali mengejeknya juga dan akhirnya mereka berdua saling roasting satu sama lain, Pak ya. Jujur ini adalah momen callback banget sih ketika pertemuan pertama mereka di kota Sandar pada film pertamanya saat Gamora berusaha mencuri orb yang akan dijual oleh Peter Quill di sana. Nah, sepertinya adegan ini nyambung di mana mereka semua ini berhasil kabur dari penjara yang sudah diperlihatkan di trailer pertamanya, di mana semua tim Guardians ini membawa tubuh Drax yang sedang sekarat di sana seperti itu. Jadi mungkin ini nyambung ya karena gue lihat baju yang mereka itu baju penjara yang sama seperti itu. Well, kita kurang tahu sih. Selanjutnya ada adegan di mana Peter Quill, Gamora, dan Nebula berada di sebuah lift dan mereka semua ini saling roasting satu sama lain. Nah, kalian bisa perhatikan di sebelahnya ada seseorang yang sepertinya ini adalah staff member dari High Evolutionary yang sebelumnya pernah terlihat kostumnya sama ketika Peter Quill jatuh di ketinggian saat pertarungannya bersama dengan Groot. Dan di sini Peter Quill memegangi seseorang yang bajunya sama seperti orang yang satu ini, yaitu adalah kostum putih dan merupakan kayaknya itu adalah sipir yang bekerja di markasnya High Evolutionary seperti itu ya. Next, muncullah logo Marvel Studios dengan nuansa lagu tahun 1970-an hingga tahun 1980-an yang sudah menjadi kesukaan bagi Peter Quill sebagai Star-Lord setiap kali dia beraksi, Pak ya. Serta di backgroundnya ada sebuah kotak musik ala tahun 70-an yang pernah dimiliki oleh Star-Lord yang digunakan untuk memutar kaset lamanya yang pernah dimunculkan dalam kedua film terakhirnya. Lalu, kita langsung bertemu dengan villain utama kita, yaitu High Evolutionary yang diperankan oleh Chokwuji Ibuji yang psikopatnya ini mulai diperlihatkan dalam new trailer ini, di mana dia akan menjadi sosok yang sangat jenius, di mana dia memiliki ambisi untuk menyatukan gen hewan dan gen manusia untuk membuat mereka menjadi ras yang paling maju di antara semua ras-ras yang lainnya, termasuk ras manusia itu sendiri. Selain itu, kita diperlihatkan adegan Rocket Raccoon yang ternyata terungkap bahwa dia adalah salah satu bahan eksperimen dari High Evolutionary. Dan di sini dia sepertinya akan dibedah oleh High Evolutionary untuk mengubahnya menjadi seperti sekarang, yaitu Raccoon yang bisa berbicara layaknya seperti manusia. Lalu setelah itu, kalau kita perhatikan ya, pos tubuh dari Rocket Raccoon ini ketika dia akan dieksperimen, bentuknya ini menggangguan dengan gambar Vitruvian Man yang pernah dilukiskan oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1490. Yang sebenarnya gambar ini menggambarkan proporsi tubuh manusia yang ideal, serta harus memiliki 8 kepala yang memiliki arti dalam teori evolusi dunia. Well, menurut gue ini nyambung banget sih dengan misi utama dari High Evolutionary dalam kegilaannya untuk bereksperimen dengan berbagai macam hewan dan manusia dengan teori evolusi yang telah ia pelajari sebagai ilmuwan yang paling jenius. Bukan hanya itu aja, bahkan ketika roket akan dioperasi dan dibedah, dia diberikan sebuah kode nama sebagai nama subjek percobaannya, yaitu 89P13. Sebelum akhirnya kemungkinan dia itu kabur dari file tersebut dan akhirnya dia mengganti namanya menjadi Rocket Raccoon. Jadi sepertinya bakal ada konflik yang sangat-sangat epic nih antara si Rocket Raccoon dan juga High Evolutionary sebagai pencipta terdahulunya. Nah, sebenarnya kegilaan High Evolutionary ini sebagai ilmuwan yang paling psikopat itu banyak banget, dan itu ditunjukkan semuanya pada di komiknya yang pertama kali muncul di komik Thor issue nomor 134 yang dirilis pada tahun 1966. Nama aslinya adalah Herbert Wyndham yang sebenarnya itu adalah manusia biasa dan dia adalah sosok sangat cerdas dalam bidang biologi. Juga itu adalah orang yang sangat tertarik dalam konsep evolusi makhluk hidup. Tetapi sayangnya, karena rasa keingin tahunya sangat tinggi, dia melakukan sebuah eksperimen yang sangat berbahaya untuk melakukan evolusi secara manual terhadap binatang dan juga manusia. Nah, demi eksperimen yang ia kerjakan, dia berhasil membuat sebuah kelompok binatang untuk mampu berbicara layaknya manusia. Bahkan penampilan mereka pun mirip dengan manusia, yang dimana ras ini dikenal sebagai New Man. Bahkan dia juga adalah sosok di balik penciptaan Adam Warlock yang juga akan tampil di film Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Serta High Evolutionary ini juga adalah orang yang menciptakan sebuah planet untuk ras New Man-nya yang dikenal sebagai Counter Earth, yang sempat muncul penampilannya di trailer pertamanya ketika para tim Guardians
Guardians ini datang ke sana dengan diharapkan oleh para rakyatnya yang memang ini mereka itu adalah hewan bertubuh humanoid alias mereka tuh hewan bercampur manusia. Maka dari itu kalau kita udah dikagetkan dengan Ego The Living Planet di GOTG Volume kedua, sepertinya di film ketiga ini bakal lebih gila lagi yang akan menampilkan High Evolutionary sebagai ancaman luar biasa dari intergalaksi di MCU seperti itu ya. Selanjutnya ada adegan di mana para tim Guardians ini muncul dari sebuah pesawat dan mereka memakai kostum yang warna-warni. Nah ini sekaligus memberikan kita callback kepada game Among Us yang dimana game ini pernah melejit pada tahun 2020 lalu. Nah bentuknya sama banget dari segi kostumnya, warna kostumnya, helmnya, serta pergerakan itu juga sama persis pak. Waduh ini benar-benar easter egg banget ya. Tapi ternyata itu semuanya udah ditepis oleh James Gunn sebagai sutradaranya. Dan beliau mengatakan bahwa sebenarnya kostum yang dipakai oleh para tim Guardians ini di film ketiga ini mereka terinspirasi dari film A Space Odyssey yang pernah dirilis pada tahun 2001 silam. Nah sekarang kita bisa melihat adegan Star-Lord bersama dengan Groot tengah melewati High Evolutionary yang penampilannya sekarang sudah mulai lebih jelas. Bahkan di bagian kepala ini terlihat ada bekas jahitan sampai ke bagian belakang kepalanya. Nah ini sudah memberikan sebuah gambaran betapa gilanya High Evolutionary ini, karena selain dia tuh bereksperimen pada tubuh hewan dan manusia, dia juga membedah kepalanya sendiri untuk memberikan kecerdasan yang lebih dalam melakukan proyek eksperimennya tersebut. Selanjutnya ada adegan di mana Drax di sini menjelaskan bahwa dia sangat bangga karena dia bisa bertarung untuk terakhir kalinya bersama dengan teman-temannya. Tapi gua perhatikan dari segi kata-kata yang dilontarkan oleh Drax ini yang mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan untuk terakhir kalinya bersama dengan para timnya. Well, sepertinya ini udah menjadi petunjuk yang kecil untuk kita sebagai para fans. Apakah jangan-jangan Drax akan mati di film ketiga ini? Mengingat David Bautista sebagai pemerannya ini sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi peran terakhirnya di MCU di film GOTG Volume ketiga ini. Menurut gua kalau Drax akan dimatikan di film ketiga ini itu bagus banget pak, karena kita udah lihat dari backstory dari Drax ini dari film pertamanya kemarin, dimana dia ingin membalaskan dendamnya atas kematian istri dan anaknya karena mereka itu udah dibunuh oleh Ronan the Accuser. Lalu seandainya jika dia mati di film ini, maka dia akan berkumpul kembali bersama istri dan anaknya dengan tenang karena dia merasa pertarungannya sudah berakhir dan juga sudah membalaskan dendam atas kematian istri dan anaknya sejak di film pertama seperti itu ya. Nah mungkin ada yang bertanya, dari mana kita tahu bahwa Drax akan mati di film GOTG Volume ketiga ini? Sebenarnya udah ditunjukkan di new trailer ini, di mana ada sebuah adegan di mana Drax seperti tertusuk di bagian badannya yang sepertinya dia akan dibunuh oleh Adam Warlock. Di sini dia terlihat dibopong oleh Mantis dan Nebula ketika mereka memakai baju penjara. Yang mana adegan ini membuat kita callback ke adegan di film pertamanya saat mereka pertama kali bisa berkenalan satu sama lain dan kabur bersama dari penjara tersebut. So menurut kalian apakah Drax akan mati di film ketiga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? Tapi gue juga setuju kalau Rocket Raccoon juga akan mati di film ini karena banyak sekali petunjuk yang mengarah ke sana pak. Karena seolah-olah James Gunn ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita sebagai para fans bahwa yang mati saja itu adalah Rocket Raccoon yang kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh penciptanya sendiri yaitu High Evolutionary karena dia dianggap berkhianat telah meninggalkan tuannya sendiri. Ditambah lagi ada sebuah adegan di mana Rocket Raccoon yang terlihat menangis dengan posisi yang sekarat di tengah kobaran api. Waduh, ini udah tanda-tanda sih pak ya. Tapi masalahnya ini adalah MCU guys, yang dimana kita nggak bisa percaya 100% dengan trailer dan promosi yang mereka rilis karena udah ada banyak banget adegan palsu di dalamnya untuk mengecoh kita sebagai para fans pak ya. Seperti contoh di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania kemarin, yang dimana kita berpikir bahwa untuk villain utama Kang the Conqueror ini, Scott Lang alias Ant-Man akan tewas di film ketiga itu, dan yang menggantikannya ini adalah Cassie Lang sebagai Stinger karena di komiknya aja Stinger yang akan menjadi pemimpin dari semua Young Avengers. Namun ternyata di film itu eksekusinya sangat berbeda, dimana ketika udah ada Kang the Conqueror semua hero-heronya ini nggak ada yang sekarat, nggak ada yang mau mati, nggak ada, bye-bye aja, literally fine semua, bodoh lah. Well, jadi gua nggak bisa salahkan para fans sih kalau mereka udah nggak mau berekspektasi tinggi mengenai
berbagai macam film-film yang akan menghadirkan tewasnya karakter di MCU ya, seperti itu ya. Namun perlu diketahui bahwa yang menyutradara ini adalah James Gunn, yang dimana kita tahu bahwa dia itu adalah model sutradara yang berani untuk mematikan karakter penting dalam setiap filmnya, baik itu Marvel maupun DC ya. Kalau di MCU sepanjang di 2 film terakhir Guardians of the Galaxy ini udah ada banyak banget karakter penting yang tewas di filmnya, dan mereka semuanya adalah karakter utama dan memiliki potensi besar di masa depan MCU. Di film pertama yang tewas itu adalah Groot, yang rela mengorbankan dirinya demi melindungi teman-temannya sehingga dia berevolusi kembali karena dia diselamatkan oleh Rocket dan jadilah sebagai mini Groot. Sedangkan di film kedua itu yang tewas adalah Yondu Udonta sebagai ayah angkat dari Peter Quill, yang sampai sekarang ketika gue melihat adegan itu gue masih mewek banget ketika ngelihat kematian Yondu sih. Dan juga ada Ego the Living Planet sebagai ayah kandung dari Peter Quill. Nah, sedangkan di film ketiga ini nantinya gue yakin sih bakal lebih ekstrim lagi, yang sepertinya James Gunn akan mematikan karakter penting yang ada di tim Guardians of the Galaxy ini ya, karena dikatakan ini akan menjadi film terakhir bagi penampilan Guardians of the Galaxy di MCU sejauh ini ya, karena memang semua aktor-aktornya ini mereka tuh kontraknya sudah selesai di film GOTK volume ketiga ini. Jadi sepertinya mereka tuh gak akan muncul di berbagai macam film-film crossover MCU yang berikutnya seperti Avengers maupun yang Avengers, apapun itu, ataupun Thunderbolts mungkin. Well, sepertinya mereka tidak akan muncul di situ ya, karena ini akan menjadi penampilan terakhirnya di MCU seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong kalau soal karakter mati, gue curiga ada satu orang lagi yang akan mati juga di film ketiga ini, yaitu Peter Quill sendiri alias Star-Lord sebagai pemimpin mereka di Guardians ini. Karena di akhir trailer itu memperlihatkan bahwa tim Guardians ini membawa tubuh Peter Quill yang sepertinya dia nggak sadarkan diri. Tapi masalahnya di samping-samping itu terlihat bahwa si Mantis adiknya ini dia tuh tampak sedih dan sangat down banget dari antena dia yang agak ke bawah, dan juga ekspresinya yang sangat sedih. Bahkan Drax juga tampak sedih ketika dia melihat tubuh Peter Quill yang digendong oleh Nebula. Tapi entahlah ya sampai akan mati di film ketiga ini. Kalau menurut kalian siapa nih akan mati? Apakah si Rocket Raccoon atau Peter Quill atau Drax nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah nih. Karena gue pengen tahu nih bagaimana teori fans MCU yang segitu liarnya untuk GOTK volume ketiga ini, seperti itu ya. Selanjutnya ada kemunculan dari Adam Warlock yang terlihat dia sedang bertarung dengan para tim Guardians of the Galaxy ketika berada di suatu tempat yang penuh dengan kekacauan di sana. Tampilannya sangat akurat komik banget pak, yang pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four issue nomor 66 yang dirilis pada tahun 1967. Nah, perlu diketahui bahwa Adam Warlock ini adalah manusia buatan yang diciptakan oleh para ilmuwan terpintar yang bernama Enclave, yang dipanggil dengan sebutan Him pada awalnya. Tapi setelah dia memberontak melawan para penciptanya, serta dia memiliki masalah dengan Thor Odinson, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari planet bumi dan melakukan petualangannya menjelajahi luar angkasa. Sampai akhirnya si Adam Warlock ini bertemu dengan High Evolutionary yang kemudian memberikan namanya dengan sebutan Adam Warlock dan memintanya untuk menyelamatkan sebuah planet buatannya yaitu Counter Earth dari serangan para entitas Man Beast, dan memberikannya kekuatan Soul Stone di atas kepalanya yang memungkinkan Warlock ini untuk menangkap jiwa-jiwa dari entitas lain secara utuh. Nah, sebelumnya Adam Warlock itu di MCU sebenarnya itu mau dimunculkan di film Guardians of the Galaxy volume kedua kemarin, karena terlihat di situ ada kapsul dari tubuh seorang yang kita yakini bahwa itu adalah kepompong dari peti Adam Warlock. Tapi karena suatu alasan dari Kevin Feige, akhirnya scene itu dibatalkan tayang seperti itu ya. Nah, terlihat dalam trailer ini Adam Warlock berkonflik dengan para tim Guardians of the Galaxy yang berada di Counter Earth, yang dimana sepertinya Warlock ini diutus oleh High Evolutionary untuk membunuh para tim Guardians ini karena dianggap sebagai ancaman bagi para ras Newman-nya di situ. Namun perlu diketahui bahwa sepertinya Adam Warlock ini akan lepas dari pengaruh High Evolutionary dan dia akan menjadi superhero MCU dengan tema kosmik yang baru seperti hal pada komik lamanya, karena dia di komiknya pernah menghentikan aksi Thanos dalam menyatukan ke-6 Infinity Stones dalam Infinity Gauntlet miliknya. Namun pada akhirnya usahanya gagal dan Warlock berhasil mengalahkan Thanos dengan kekuatannya sendiri. Next ada Dega di mana melabelkan Kraglin, yang dimana dia memegang anak panah dari Yondu, yang dimana dia sudah diwariskan oleh Yondu sebelumnya bahwa dia akan melanjutkan legacy dari Yondu ini untuk membimbing Peter Quill bersama dengan para tim Guardians-nya untuk menyelamatkan galaksi di film
film keduanya kemarin. Selanjutnya ada adegan di mana Rocket Raccoon bersama dengan kekasihnya yaitu Lady Layla yang merupakan seekor tupai wanita yang menjadi love interest dari Rocket Raccoon, yang dia pertama kali muncul dalam komik The Incredible Hulk issue nomor 291 yang ditulis pada tahun 1982 silam. Nah, sebenarnya si Layla ini juga merupakan bahan eksperimen dari High Evolutionary, di mana dia dan Rocket Raccoon ini pernah bersama sebelum petualangannya dimulai bersama dengan tim Guardians ini di film pertamanya kemarin. Dan tampaknya di film ketiga ini mereka berdua akan tunjukkan bagaimana hubungan romansa mereka berdua antara si Rocket Raccoon dan juga si Lady Layla ini ya. Selanjutnya ada sebuah adegan di mana para tim Guardians ini dengan full power tengah melakukan penyerangan ke dalam pesawat High Evolutionary. Karena di sini mereka tampak memakai kostum lengkapnya sebagai tim Lord. Dan ini nyambung banget dengan adegan High Evolutionary melaju dengan melayang dengan kekuatannya di tengah pesawatnya yang sedang hancur. Nah, di akhir trailer memperlihatkan semua tim Guardians ini tampak sedih dengan Mantis yang berada di tengah dan Drax di bagian kiri serta Nebula di bagian kanannya. Tentunya ini akan nyambung dengan teori kita tadi bahwa ada beberapa karakter MCU yang akan tewas di film ini. Kemungkinan Peter Quill ataupun Rocket Raccoon nih, karena dalam film ini mereka itu gak muncul pak. Malahan Drax yang kita curiga bahwa itu akan mati justru masih ada pak di film ini pak. Waduh. Jadi ini kita masih belum tahu nih siapa yang akan mati di film ini, apakah si Drax ataupun Peter Quill ataupun Star-Lord nih. Lalu muncullah logo Guardians of the Galaxy volume ketiga dengan nuansa yang sedikit dark tapi masih fun untuk ditonton, karena The James Gunn sudah memberikan sebuah kabar bahwa di film ketiga ini akan mengambil tema komedi dan juga best sekali petualangan luar angkasa serta cerita drama yang begitu mendalam. Well, kalau James Gunn sih gue udah gak ragu dengan berbagai macam karya yang ada di MCU maupun di DCU ya, seperti itu. Karena kalau di DCU dia juga sama pak di Peacemaker series, di mana dia bisa memberikan sebuah cerita konspirasi dan juga drama yang begitu mendalam antara Peacemaker dengan para tim Suicide Squad-nya, seperti itu ya. Dan di MCU pasti bakal lebih epic sih dan juga bakal mengandung air mata pak, bawang semua pak di film ini pak, mungkin ya. Dan di akhir trailer ini kita bisa melihat bahwa si Peter Quill dan Nebula ini mereka tuh berinteraksi bersama, karena Quill sempat mengejek mata Nebula yang semuanya serba hitam. Lalu Nebula menjelaskan bahwa itu sebagai bentuk penyiksaan yang ia alami dari ayahnya yaitu Thanos, yang dimana ini merefer kepada adegan di Avengers Endgame, yang dimana Nebula di timeline masa sekarang ini pernah disiksa oleh Thanos yang ketahuan menyelinap ke tahun 2014 untuk mencari keberadaan para Avengers yang tersisa. Oke, jadi itulah mengenai breakdown detail dan teori kita untuk mengenai film ketiga Guardians of the Galaxy film ketiga ini. Tapi sebelum kita akan tutup video ini, gua mau memberikan sebuah informasi khusus untuk kalian bahwa kita akan mengadakan nobar alias nonton bareng bersama dengan para admin pop culture untuk di wilayah kota Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Jombang, Malang, Jember, serta Makassar. Nah, para admin pop culture ini diantaranya adalah Marvel Comics Indonesia alias MCI, Komunitas Marvel Indonesia alias KMI, Kramax, Marvel Hero ID, Klan Cinema, Marvel Aja, Marvel Universe Indonesia alias MUI, Cinemax, Marvel Lights ID, Marvel Base ID, Bomi Indonesia, Wow Film, Alex Salah, dan juga Nonton Dulu. Silahkan post banner yang satu ini dan segera lakukan registrasi ke nomor para admin yang sudah tersedia di pin kolom komentar di bawah, oke? Karena selain nobar, kita akan mengadakan diskusi bareng setelah nonton filmnya, dan juga bakal ada hadiah buat kalian para penonton. So, tunggu apa lagi nih? Langsung join bersama kita untuk nobar Guardians of the Galaxy volume ketiga di kota-kota kalian, oke? So, itu aja mengenai breakdown new trailer dari Guardians of the Galaxy film ketiga ini. Nah, kalau kalian menemukan detail dan teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga bisa diskusi bareng, kita bisa ngobrol bareng antar komunitas. Well, buat seluruh aja, oke? Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Martin Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!